Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi video kali ini VRK sudah berada di kota Surabaya ya, tepatnya di sebuah lokasi explore. Dan sebenarnya lokasi explore ini sudah saya explore setahun yang lalu ya, namun mempertimbangkan komentar teman-teman semuanya yang beberapa diantaranya ingin saya untuk vlog siang ya di lokasi ini. Jadi lokasi ini merupakan sebuah lokasi rumah bekas pembantaian satu keluarga teman-teman, yang terjadi di tahun 2008 ya. Dan ironisnya pelaku pembantaian tersebut adalah sang kepala keluarga itu sendiri. Baiklah sahabat, dan kita akan coba melihat ya seperti apa kondisi terkini dari keberadaan lokasi eksplor kita di siang hari ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor, dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada, selamat sore sahabat-sahabat semuanya, dan tentunya salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini VRK sudah berada di sebuah lokasi explore ya, yang sebenarnya lokasi explore ini sudah saya explore setahun yang lalu. Namun beberapa di antara teman-teman ingin ya melihat kondisi lokasi explore kita di sore hari ini yang terkini itu seperti apa. Dan jujur teman-teman, aku melihat bangunan ini cukup terkaget juga ya, melihat kondisi yang sekarang ini, karena bangunan ini ternyata sudah mulai roboh, genteng-gentengnya pun udah habis ya. Kemudian barang-barang yang berada di dalam bangunan ini pun kalau aku perhatikan juga sudah mulai bersih. Sahabat, jadi bekas bangunan rumah ini merupakan saksi bisu ya atas tragedi kasus pembantaian satu keluarga yang terjadi di kota Surabaya pada tahun 2008. Baiklah sahabat, kita akan coba melihat ya ke beberapa bagian-bagian dari bangunan ini. Saya masih ingat di sini dulu merupakan sebuah ruangan yang terkunci begitu ya, yang tidak bisa saya akses untuk masuk. Dan di dalamnya sini dulu masih banyak sekali ditumpuk barang-barang yang sangat banyak banget. Namun sepertinya sekarang memang sudah seperti ini ya. Ini diantara barang-barang yang tersisa, seperti meja-meja dan sebagainya. Kondisinya sih seperti ini ya sekarang. Kemudian di area depannya pun kalau aku perhatikan pagar depannya masih kokoh banget, namun atapnya itu ya udah mulai rontok semua. Baiklah sahabat, kita coba masuk ke dalam. Dan sudah parah banget sih aku perhatikan, atapnya bener-bener sudah nggak ada teman-teman. Kemudian kalau aku perhatikan di samping kiri kita ini dulu jika masih terdapat ya banyak sekali barang-barangnya, namun kondisinya sekarang udah bersih. Bahkan beberapa material-material bangunannya ya seperti kayu-kayunya udah tercopoti ya, udah nggak ada kusen-kusennya seperti ini. Yang tersisa hanya seperti itu ya. Jadi kasus yang terjadi di tahun 2008 tersebut ya diceritakan oleh sang pembantu bahwasanya di pagi itu dia merasa aneh saja begitu ya, karena biasanya bosnya atau juragannya itu di jam 4.30 pagi itu udah bangun. Namun di pagi itu di jam 5.30 belum ada terlihat ya juragannya ataupun bosnya gitu. Sehingga
dia curiga, memeriksa ke dalam kamar dari rumah ini, dan dia sempat terkaget, shock juga melihat apa yang terjadi di dalam sebuah kamar tersebut. Karena di dalam kamar tersebut dilihatnya ya, sang juragan yang terdiri dari juragan laki-lakinya, juragan perempuannya ataupun bosnya begitu, bos laki-laki, bos perempuannya, dan beserta anak-anaknya itu meninggal semua dalam kondisi yang cukup mengenaskan gitu ya. Dan kamarnya itu di dalam sini, teman-teman, aku masih ingat betul ya bahwasanya di dalam kamar ini dulu di sini ya, ini tulisan darah yang dibikin sang pelaku, sang pembunuh, itu berbunyi, "Aku diakali oleh orang saja." Kira-kira yang seperti itu ya. Namun sekarang kondisinya tulisan ini yang dulunya memang benar-benar tertulis dengan darah, sekarang sudah dicat yang seperti ini ya. Cukup ngeri ya apa yang saya bayangkan di dalam kamar ini. Luar biasa, ngeri banget ya, sungguh sangat luar biasa ngerinya, maksud saya, kasus yang terjadi di lokasi ini gitu loh. Jadi seluruh korban yang berada di lokasi ini merupakan seorang pasangan keluarga, teman-teman, yang memiliki ya beberapa orang anak, yang kemudian diduga depresi. Sang kepala keluarga tersebut ya, maksud saya, diduga depresi karena bisnisnya ya mengalami situasi yang buruk. Akhirnya dia menghabisi seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dari informasi yang saya dapatkan, bisnis yang digeluti sang kepala keluarga tersebut adalah semacam trading begitu, teman-teman. Dan mungkin karena tidak berpihak ya, ataupun tidak menemukan keuntungan yang dicari, akhirnya dia depresi. Aku hampir nggak bisa berkomentar ya melihat kasus-kasus yang seperti ini, bosku. Serius, karena kita tidak tahu situasi dan perasaan orang tersebut begitu ya, ketika berada di situasi yang sangat sulit ya, bisa dikatakan yang seperti itu. Sebenarnya beliau ini memiliki banyak karyawan ya yang berada di ataupun yang bekerja di dalam rumah ini. Sang pembunuh atau almarhum Bapak Stepanus ya, itu beliau itu bekerja di sebuah perusahaan kopi begitu, dan istrinya itu juga membuka semacam usaha menjadi agen sayur roti begitu ya, yang memiliki 11 karyawan. Jadi saya juga sangat heran saja ya, karena seluruh karyawannya itu tidur di dalam areal rumah ini gitu loh. Yang saya herankan, di antara satu pun ya di antara mereka tidak ada yang mendengar ribut-ribut atau semacam apa tentang pembunuhan yang dilakukan oleh bosnya tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan juga ya, bahwasanya 11 karyawan ini tidurnya itu memang berada di dalam rumah ini, namun tidurnya ya seadanya ya. Ada yang tidur di dapur, ada yang tidur di ruang tamu begitu, karena memang tidak ada kamar khusus buat mereka. Meskipun dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga, ada satu karyawan beliau yang melihat beliau itu di jam 12 malam begitu mondar mandir ya di dalam areal rumah ini, mondar mandir nggak jelas begitu. Namun dia juga tidak menanyakan apapun ya tentang kondisinya ataupun tentang kondisi bosnya saat itu. Dia
langsung tertidur saja dan mengaku tidak mendengar sama sekali proses pembunuhan ataupun proses pembantaian yang dilakukan bosnya itu terhadap istri dan anaknya. Sangat miris dan sangat tragis, teman-teman, cerita di balik bangunan ini ya. Bangunan yang menurut aku ya, rumah ini juga tidak terlalu besar, namun di dalam sini banyak sekali orang-orang yang bekerja ikut beliau begitu loh. Aku masih ingat di sini dulu juga masih terdapat beberapa barang-barang gitu, teman-teman. Namun sepertinya sekarang udah rimbun banget yang udah nggak bisa kita masuki. Di sini ada sebuah sumur tua ya. Duh, ini seperti yang dulu-dulu nggak bisa kita buka. Kemudian ketika saya eksplor malam, saya banyak sekali mendapatkan interaksi suara di lokasi ini ya. Semacam suara benda-benda begitu. Dari atas situ juga semacam kerosak-kerosak begitu ya. Beberapa kali aku dengar. Dan sebenarnya di jam segini pun aku merinding juga ini bosku. Serius di tempat ini ya. Duh, kondisinya udah parah banget sih sekarang. Udah seperti ini loh. Udah jatuh semua. Udah hampir nggak tersisa ya bangunan di areal ini. Di sini deretan kamar mandi ya, dan kalau dulu aku perhatikan di situ ada semacam ya ruang kerja begitu sepertinya. Karena 11 karyawan yang bekerja di dalam rumah ini tidak semuanya bekerja di dalam rumah ya. Ada yang kerja keliling begitu untuk menjual roti-roti, ada yang bekerja sebagai babysitter, kemudian ada juga yang bekerja untuk mengurusi administrasi ya, untuk melakukan pembayaran begitu. Kondisinya udah hancur semua. Jadi ini nggak tahu ya siapa yang memperotoli bangunan ini. Semacam kayu-kayu udah bersih semua bosku, serius. Genteng-gentengnya juga ya. Baiklah, dan di sini dulu area dapur. Dan sepertinya kalau aku perhatikan masih belum hancur ya ini. Kemudian ini tempat untuk menaruh akuarium pun juga masih melenuk di sini bosku, masih kokoh gitu loh. Memang kondisinya sekarang sudah seperti ini. Walah, aku di jam segini aja badanku growing-griyeng ya. Beberapa teman-teman memang meminta saya untuk melakukan vlog ulang di tempat ini di kondisi siang. Dan aku juga cukup kaget ya melihat bangunan ini sekarang yang ternyata udah hancur yang seperti ini. Luar biasa hancur maksud saya. Memang saya tanya-tanya ya dari orang yang berada di sekitar sini, tidak ada yang tahu pasti siapa yang membawa barang-barangnya itu keluar ya dari areal ini. Karena di dalam sini dulu juga terdapat beberapa spring bed, meja kursi banyak banget, namun sekarang sudah nggak ada. Tapi ini bonekanya juga masih ada ya. Kemudian di situ ada semacam selimutnya juga yang masih tertinggal.
Di sini dulu areal parkir kendaraan, teman-teman. Namun kondisinya seperti ini. Sudah tak bersisa apapun. Saya di lokasi ini cukup melihat ya, semacam aura kesedihan yang sangat luar biasa. Betul bosku. Udah parah banget ini lokasinya. Mungkin kayu-kayu ya dari bangunan ini dikumpulkan jadi satu di tempat ini karena memang udah lapuk semua yang seperti ini, teman-teman. Nggak tahu pasti siapa yang mencopot ya, tapi ini aku pikir ide yang sangat baik ya, karena lokasi ini meskipun udah terbengkalai seperti ini, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan lokasi ini masuk ke dalamnya gitu ya, untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita begitu. Buktinya apa bang? Buktinya ini ya, di bawah saya persis ini ada semacam bunga ya yang sudah mulai mengering, teman. Kemudian ada juga dupanya, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan seluruh keluarga yang menjadi korban ya dari kasus yang terjadi di rumah ini mendapatkan tempat yang selayak-layaknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi tentunya kita tidak boleh menilai dengan seenaknya sendiri. Mungkin semua yang terjadi di dunia ini sengaja begitu ya, untuk memberikan pelajaran bagi kita semuanya, untuk lebih berpikir lagi dalam menjalani kehidupan yang masih panjang. Baiklah sobat, dan sudah memasuki waktu asar ya, saya akan tutup saja vlog saya di lokasi ini. Aku melihat kondisi terkini dari bangunan ini udah cukup parah, udah hancur semuanya, barang-barangnya pun udah pada hilang semuanya ya. Terlepas dari itu, tentunya kita dari kasus-kasus yang seperti ini mendapatkan sebuah pelajaran, mendapatkan sesuatu yang bisa untuk kita pikirkan ya tentang kehidupan ini. Karena segala sesuatu pasti ada sisi negatif dan positifnya, termasuk dari kasus-kasus ataupun kejadian ya yang seperti yang terjadi di lokasi ini. Tentunya hal akhir adalah kita mendapatkan sebuah pelajaran ya dari sebuah kejadian, dari sebuah kasus. Baik sahabat, kita keluar ya dari areal ini. Nah, seperti ini ya kalau kita sudah berada di luar. Gerbangnya ini cukup tinggi sebenarnya, teman. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata ya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.